Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Melinianti dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala. Baik, langsung saja kita ke materi. Oke, sebelumnya apa sih cedera kepala itu? Jadi, cedera kepala merupakan cedera yang meliputi trauma kebelit kepala, tengkorak, dan otak. Cedera kepala menjadi penyebab utama kematian disabilitas pada usia muda. Penderita cedera kepala seringkali mengalami edema cerebri, yaitu akumulasi kelebihan cairan di intraseluler atau ekstraseluler ruang otak atau perdarahan intrakranial yang mengakibatkan meningkatnya tekanan intrakranial. Itu menurut Morton 2012. Kemudian anatomi dan fisiologi kepala. Kepala terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada kulit kepala, tulang tengkorak, lapisan pelindung otak atau meningis, kemudian dan terakhir ada otak. Nah, pada kulit kepala terdiri dari 5 lapisan yang disebut scalp, yaitu skin atau kulit, connective tissue atau jaringan penyambung, aponeurosis galea, loss connective tissue atau jaringan penunjang longgar, dan perikranium. Kemudian ada tulang tengkorak. Nah, pada tulang tengkorak terdiri dari beberapa tulang, yaitu ada frontal, parietal, occipital, dan temporal. Kemudian yang ketiga, lapisan pelindung otak atau meningis. Nah, untuk pada bagian pelindung otak ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu durameter, anakoid, dan diameter. Nah, untuk otak juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cerebrum atau otak besar, kemudian ada batang otak yang disebut dengan brainstem, dan terakhir ada otak kecil atau juga disebut dengan cerebellum. Nah, kemudian ada etiologi. Etiologi ini penyebab. Apa sih yang menyebabkan cedera pada kepala? Nah, menurut Taruwoto 2007, penyebab cedera kepala adalah karena adanya trauma yang dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu ada trauma primer, yaitu trauma primer terjadi karena benturan langsung atau tidak langsung. Nah, untuk trauma sekunder ini terjadi akibat dari trauma saraf yang meluas seperti hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnea, dan atau hipotensi sistemik. Nah, berikut ada aktivitas yang bisa menyebabkan cedera kepala, yaitu ada kecelakaan lalu lintas, pukulan dan trauma tumpul pada kepala, terjatuh, benturan langsung dari kepala, kecelakaan pada saat olahraga, dan kecelakaan industri. Nah, kemudian ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis yaitu gejala-gejala yang timbul. Nah, menurut Mas Jur, manifestasi klinisnya yaitu yang pertama ada pingsan tidak lebih dari 10 menit, kemudian setelah sadar timbul nyeri, ada pusing, ada muntah. Nah, untuk GCS 13-15 ini merupakan cedera kepala ringan. Kemudian ada pernapasan secara progresif menjadi abnormal, ada respon pupil lenyap atau progresif menurun, dan terakhir ada nyeri kepala dapat timbul segera atau bertahap. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi pada cedera kepala yang pertama ada edema cerebral dan herniasi, yaitu penyebab paling umum peningkatan tekanan intrakranial pada pasien yang mendapat cedera kepala. Puncak pembengkakan yang terjadi kira-kira 72 jam setelah cedera. Tekanan intrakranial meningkat karena ketidakmampuan tengkorak untuk memperbesar meskipun peningkatan volume oleh pembengkakan otot diakibatkan trauma. Kemudian yang kedua ada defisit neurologik dan fisiologik. Pasien cedera kepala dapat mengalami paralisis saraf lokal seperti
anosmia, yaitu tidak dapat mencium bau-bauan atau abnormalitas gerakan mata, dan defisit neurologik seperti afasia, efek memori, dan kejang posttraumatik atau epilepsi. Kemudian ada komplikasi lain secara traumatik, yaitu infeksi iskemik, pneumonia, dan sepsis. Ini ada infeksi bedah neurologi, yaitu infeksi luka meningitis dan ventrikulitis. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang menurut Arif Mutakin 2008, yaitu yang pertama ada CT scan, gunanya untuk mengidentifikasi luasnya lesi, perdarahan, determinan ventrikular, dan perubahan jaringan otak. Kemudian ada MRI, yaitu digunakan sama dengan CT scan dengan atau tanpa kontras radioaktif. Kemudian ada cerebral angiografi, yaitu untuk menunjukkan normal sirkulasi cerebral seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi edema, perdarahan, dan trauma. Kemudian ada serial EEG atau elektronsefalogram, yaitu untuk mendeteksi adanya kelainan pada otak. Kemudian dapat dilihat perkembangannya melalui gelombang patologis. Nah, yang terakhir ada sinar X. Sinar X itu untuk mendeteksi perubahan struktur tulang atau fraktur, perubahan struktur garis atau perdarahan atau edema, dan terakhir ada fragmen tulang. Adapun penata laksanaannya, yang pertama ada observasi 24 jam. Jika pasien masih muntah sementara dipuasakan terlebih dahulu, makanan atau cairan pada trauma ringan muntah-muntah hanya cairan infus dextrose 5%, amnifusin, aminovel 2-3 hari, kemudian diberikan makanan lunak. Kemudian berikan terapi intravena bila ada indikasi. Kemudian pada anak diistirahatkan atau tirah baring. Nah, kemudian kita masuk ke konsep asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala. Nah, yang pertama ada pengkajian, yaitu ada identitas pasien yang harus seperti menanyakan nama, umur, alamat, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini dapat dikaji dari pasien atau keluarga sebagai data subjektif dan data objektif seperti tingkat kesadaran, konvulsi, muntah, dyspnea, takipnea, sakit kepala, wajah simetris atau tidak, lemah, luka di kepala, paralis, akumulasi sekret pada saluran napas, ada tidaknya likor dari hidung, telinga, dan kejang. Nah, kemudian ada juga riwayat penyakit dahulu, haruslah diketahui baik yang berhubungan dengan sistem persyarapan maupun penyakit sistemik lainnya. Nah, demikian pula ada riwayat penyakit keluarga. Nah, misalnya di dalam keluarga apakah ada yang menderita penyakit mempunyai penyakit menular gitu. Nah, data-data ini sangat berarti karena dapat mempengaruhi prognosa pasien. Kemudian pengkajian perisistem, yaitu mengukur keadaan umum, tingkat kesadarannya seperti komposmentis, apatis, somnolen, sopor, tokoma, dan jangan lupa kita mengukur TTV atau tanda-tanda vital. Nah, yang kedua ada diagnosa. Kemungkinan diagnosa yang muncul, yang pertama ada resiko perfusi jaringan berhubungan dengan cedera kepala, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan jalan nafas buatan ditandai dengan gelisah. Kemudian ada
Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, ditandai dengan Parkinson. Kemudian intervensi atau perencanaan. Diagnosa keperawatannya kita ambil satu, yaitu resiko perfusi jaringan serebral berhubungan dengan cedera kepala. Tujuan dan kriteria hasil, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka resiko perfusi jaringan serebral membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat, sakit kepala menurun, gelisah menurun. Nah, untuk intervensi atau perencanaannya, yang pertama ada observasi, yaitu kita identifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranial, kemudian monitor tanda atau gejala peningkatan tekanan intrakranial, kemudian monitor status pernapasan, monitor intake dan output cairan. Dan untuk terapeutik, yaitu minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semi fowler dan pertahankan suhu tubuh normal. Untuk kolaborasi, kita kolaborasi memberikan sedasi dan antikonvulsan jika perlu, dan kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika perlu. Nah, kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan pada pasien cedera kepala. Nah, misalnya kasusnya ini pasien datang ke IGD Dr. Haji Marsidi Jujono pada tanggal 15 Juni 2021 dengan keluhan hidung berdarah, telinga berdarah, pasien sempat pingsan saat kecelakaan, bengkak di belakang kepala bagian kanan, lecet di batang hidung. Nah, untuk riwayat kesehatan sekarang, pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 19 Juni 2021, pasien mengatakan sudah hari ke-6 dirawat. Pasien mengatakan nyeri pada bagian kepala belakang, nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri terasa sangat sakit saat bergerak. Skala nyerinya 4. Pasien mengatakan tidak ada mandi selama dirawat di rumah sakit. Kemudian rambut pasien tampak kotor ditandai dengan adanya ketombe, mulut dan gigi pasien kotor ditandai dengan mulut berbau, dan telinga pasien tampak kotor ditandai dengan adanya serumen. Pasien mengatakan badan terasa lemas dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Pasien mengatakan berat badan sebelum sakit itu 57 kg dan lingkar lengan 2,35 cm. Pasien mengatakan nafsu makan menurun dan menghabiskan porsi makan sebanyak setengah saja. Pasien mengatakan tidur tidak nyenyak, mata pasien tampak cekung, tidur siang selama 3-5 jam. Sedangkan malam harinya hanya 2-4 jam karena nyeri pada kepala bagian belakang tersebut sering dirasakan pada malam hari. Pasien tampak jarang bergerak, frekuensi nadi saat bergerak 98 kali per menit. Nah, selanjutnya kita analisa data. Data yang pertama, data subjektif. Pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang. Pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Pasien mengatakan nyeri terasa sangat sakit saat bergerak. Nah, data objektifnya, pasien tampak meringis skala nyeri 4, tekanan darah 140/80 mmHg, kemudian frekuensi nadi 98 kali per menit. Nah, untuk masalahnya yaitu nyeri akut. Untuk penyebabnya itu agen pencedera fisik. Yang kedua ada data subjektif. Pasien mengatakan belum ada mandi selama dirawat di rumah sakit. Nah, data objektifnya, pasien tampak kotor ditandai dengan adanya ketombe, kemudian gigi dan mulut pasien tampak kotor ditandai dengan mulut berbau, kemudian ada telinga pasien tampak kotor ditandai dengan adanya serumen.
Nah, untuk masalahnya yaitu defisit perawatan diri. Untuk penyebabnya itu karena kelemahan. Nah, yang ketiga ada data subjektif. Pasien mengatakan nyeri terasa sangat sakit saat bergerak. Pasien mengatakan badan terasa lemas dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Data objektifnya, pasien tampak hanya berbaring di tempat tidur. Pasien tampak jarang bergerak. Frekuensi nadi saat bergerak 98 kali per menit. Nah, untuk masalahnya itu ada intoleransi aktivitas dan penyebabnya atau etiologinya itu karena kelemahan. Nah, untuk merumuskan diagnosanya yaitu ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, frekuensi nadi meningkat dan tekanan darah meningkat. Yang kedua, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan tidak mampu mandi atau ke toilet secara mandiri. Kemudian yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan mengeluh lelah dan frekuensi jantung meningkat. Kemudian kita ke perencanaan. Untuk diagnosa keperawatannya kita ambil yang prioritas yaitu nyeri akut. Kriteria hasil, setelah dilakukan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil yang pertama, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Nah, untuk intervensi atau perencanaannya, yang pertama ada observasi. Nah, pada observasi yaitu identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian terapeutik, kita berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Untuk kolaborasi, kita kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Nah, yang terakhir ada implementasi dan evaluasi keperawatan. Implementasinya kita ambil hari pertama, yaitu ada mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, kemudian memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian memfasilitasi istirahat dan tidur, dan menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, kemudian berkolaborasi pemberian analgetik. Untuk evaluasi, ini kita ambil hari pertama, yaitu data subjektif, pasien mengatakan masih nyeri. Data objektif, pasien tampak meringis, frekuensi nadi dan tekanan darah masih tinggi. Nah, untuk asesmen, yaitu masalah belum teratasi. Nah, untuk planning, lanjutkan intervensi, yaitu identifikasi skala nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, dan terakhir kolaborasi pemberian analgetik. Dan terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.